Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info3RS ID. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di 1.4.6 berkaitan dengan pengelolaan alat kesehatan. Pokok pikirannya adalah memastikan semua alat tersedia dan dilakukan kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi. Memastikan individu yang melakukan pengelolaan memiliki kualifikasi. Oh, ini aneh sekali ya. Memastikan operator telah dilatih. Oke, penggunaan aplikasi ASPAK. Oke, gampang lah ya. Inventarisasi. Oke, yang kedua ini adalah gangguan pelayanan. Oke, pemeriksaan alkes. Oke, pelaksanaan kalibrasi. Oke, kayaknya gampang sih. Poin A adalah dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK. Oke, ini pasti udah jalan sih di puskesmas ya, karena kan instansinya pemerintah ya. Pasti hal-hal yang berkaitan dengan aset sangat dikejar ya. Makanya teman-teman silakan berkoordinasi dengan PJ barangnya untuk dilakukan inventarisasi alat kesehatan. Ada baiknya unit silakan inventarisasi masing-masing. Ketika unit sudah punya, serahkan ke PJ barang atau PJ MFK yang utilitas alat kesehatan ini. Gitu. Kalau sudah, silakan masukkan ke ASPAK. Gitu. Nah, di ASPAK itulah di tugas PJ barang ya biasanya untuk mengupdate secara berkala. Oke. Lalu yang kedua adalah dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan. Oh ya, sebelumnya daftar inventaris itu seperti apa ya? Coba kita cek dulu ya. Oh, tidak ada teman-teman. Kayaknya sih itu modelnya itu model-model ASPAK sih. Harusnya sih orang puskesmas lebih dapat ya, karena ASPAK itu dokumen internal dan harusnya sih semua orang tuh bisa menggunakannya. Sayang sekali tidak ada teman-teman contohnya ya. Lalu yang kedua, memenuhi kompetensi. Oke, jadi ketika ada alat kesehatan pastikan PIC-nya itu didapat pelatihan. Contohnya itu adalah USG. Misalnya puskesmas teman-teman diberikan alat USG, pastikan dokternya atau orang yang mengoperasikan USG tersebut sudah dilatih terlebih dahulu. Teman-teman mendapat alat sterilisasi, itu pastikan yang melaksanakan dilakukan pelatihan terlebih dahulu. Lalu misalnya dapat apa lagi ya? Puskesmas itu ada apa aja sih alkesnya? Autoklav ya palingnya. Autoklav pastikan dilatih terlebih dahulu. Lalu ada apa lagi ya? Tensi itu mah udah rutin sih. Siring pump mungkin kalau ada ya. Itu dilatih terlebih dahulu. Nah, pelatihan inilah yang teman-teman kumpulkan umannya, undangannya, materinya, absensinya, notulennya, dan sertifikatnya gitu. Karena bentuknya kompetensi pastikan ada sertifikat. Kalau di rumah sakit biasanya kita ada orang yang khusus teman-teman, yaitu elektromedis atau ahli teknik elektromedis gitu. Nah, kalau di puskesmas kayaknya nggak mungkin ya ada elektromedis ya. Makanya paling staf yang ditunjuklah yang akan mengoperasikan alat tersebut lah yang wajib melengkapi kompetensinya untuk menggunakan alat tersebut. Oke. Lalu yang C, dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi. Nah, pemeliharaan silakan teman-teman bikin checklist alat medis teman-teman. Nah, seperti ini. Checklistnya sih gampang sih, gini aja, simple. Lalu alat medis apa aja? Alat medis yang biasanya tuh yang berisiko sih. Misalnya kalau punya infant warmer, ataupun siring pump, ataupun USG. Nah, itu biasanya ada kartu pemeliharaan lab atau yang ada di lab tuh teman-teman. Apa aja sih itu yang buat alat-alat yang ada di lab itu juga wajib dilakukan pemeliharaan alat medis gitu. Buat aja checklistnya, lalu lakukan pemeriksaannya tuh seperti apa. Kayak gini nih teman-teman, simple gini. Baterainya gimana, power supply-nya gimana, hasil tesnya gimana, kebersihannya gimana, udah dikalibrasi atau belum. Gini aja sih simple buatnya kalau di puskesmas mah. Oke, simple kan? Nah, ini dipajang di tiap alat medis ya teman-teman. Biasanya tuh ada
checklistannya seperti ini gitu kalau kita di rumah sakit. Nah, karena di puskesmas barangnya nggak terlalu banyak, pastikan ini terpasang semua gitu. Lalu lanjut, dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi. Oke, silakan teman-teman buat kalibrasinya. Oh iya, satu lagi. Ini berkaitan yang kedua, itu adalah alat uji fungsi alat medis. Jadi ketika teman-teman di puskesmas mendapatkan alat medis, otomatis akan ada fase di mana alat tersebut akan diuji fungsi saat serah terimanya. Nah, saat uji fungsi tersebut, pastikan teman-teman buat berita acaranya. Oke. Untuk berkaitan dengan hasil ujinya baik atau tidak baik. Ini nanti akan diminta di sini nih, pemeliharaan dan kalibrasi. Untuk kalibrasi silakan lakukan ini ya, kalibrasi dengan mitra atau pihak ketiga. Pastikan setelah dikalibrasi ada stiker kalibrasinya. Nah, ini sangat aktif kalau teman-teman bagi yang mengincar paripurna, ini sangat konsen sekali teman-teman. Karena kan alat medis ini digunakan kepada pasien ya, semakin standar alat medis tersebut teman-teman semakin tinggi. Makanya pelihara alat medis secara berkala, lakukan kalibrasi gitu. Jika 100% sudah dikalibrasi, wah itu mantap banget gitu. Oke, gampang ya. Mungkin dari saya sekian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.